Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Kang IT. Jadi di video kali ini kita bakal demoin sistem, yaitu sistem arsip surat ya guys ya. Jadi di sini gua bakal demoin sistem arsip surat dari cara runningnya kayak gimana segala macem, dan cara pemakaiannya juga sih dari awal. Oke, langsung aja. Dan ini untuk cara penggunaannya, kalian harus menggunakan SAMPP 7.4 dan itu wajib banget kalau menurut gua buat sistem ini ya. Jadi kalau buat lu yang pengen beli sistemnya ya lu tinggal cek aja link di deskripsi gue coy. Oke. Langsung aja kita lanjut ke cara pemakaiannya ya. Kita buka folder di sini kan di HSAM. Kemudian kita masuk ke htdoc. Kemudian di sini untuk sistemnya gue udah ada ya, udah gue copy juga di sini. Jadi langsung aja lo ekstrak coy. Nah, kalau misalkan lu udah ekstrak dengan nama arsip surat ini, nah lu juga udah bakalan dapetin DB-nya yaitu DB arsip. Dan juga di sini lu harus buat database dulu ya. Jadi lu bakal buat database dulu, dan ini gue menggunakan MySQL Prone ya. Jadi karena di situ nama databasenya yang ada di sini namanya di DB-nya ini arsip, jadi kita buat aja DB, nama DB-nya itu arsip ya. Oke, kalau udah buat nama DB-nya, lu harus import SQL-nya. Nah, kalau misalkan lu nggak buat DB-nya dulu, yaitu lu nggak bisa asal langsung import aja. Jadi lu harus bikin database-nya dulu untuk mengimport database yang ada pada sini, karena database SQL ini hanya mengambil data-data dalam yang ada di table ini. Jadi lu kalau misalkan mau buat apa sih namanya database dan mau import datanya, ya lu harus buat dulu database-nya, nggak bisa langsung diimpor ya. Jadi perlu diingat, ini harus dibuat dulu database-nya. Dan ini gue menggunakan MySQL Prone ya, lu terserah lu. Lalu kalau misalkan lu pakai PHP MyAdmin ya silakan pakai PHP MyAdmin, dan itu bebas sih sebenarnya kalau buat database. Oke, lanjut aja. Buat di ininya apa sih namanya? User loginnya ini ada dua, yaitu admin dan pimpinan. Dan untuk admin ini sebenarnya punya hak akses secara keseluruhan, yaitu untuk mengelola data user, data kategori, kemudian data persuratan yaitu surat masuk dan surat keluar, kemudian laporan juga. Dan untuk di bagian pimpinan ini hanya data tata surat aja, dan itu juga hanya cuman bisa lihat. Dan oke, langsung aja kita mulai aja ya ke sistemnya agar lulus semua lihat sistemnya kayak gimana. Nah, ini gue bakal masuk pakai localhost arsip surat. Jadi di sini lu sesuaikan berdasarkan nama folder yang ada di sini ya. Jadi di htdoc ini karena namanya arsip surat ya, lu harus runningnya arsip surat. Oke, langsung aja gua running. Oh salah, gua malahan mencet refresh. Oke, sebentar. Nah, ini arsip surat. Nah, untuk data-data yang ada di sini itu sebenarnya lu bisa edit lah itu. Karena kan nanti kan kalau misalkan lu beli juga lu dapat full source code, dan di situ juga udah enak, tinggal edit-editnya datanya segala macem, tinggal diubah dikit doang sih, karena ini ya untuk melabeli aja sih sebenarnya. Oke, untuk di tentang kaminya juga lu bisa edit-edit juga, terserah lu, karena ini gue juga masih asal isinya segala macem, karena ini untuk tampilan home dan tentang kami aja sih sebenarnya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian kita, langsung aja ke intinya, yaitu kita masuk dengan username admin dan password admin. Nah, kalau misalkan lu masuk, lu bakalan dimunculin kayak tadi tuh, ada swallnya suite alert, dan kemudian di dashboardnya ini bakalan ada data bagian, data surat masuk dan juga data surat keluar. Untuk data bagian ini sebenarnya data user ya, data user yang di input yang ada di bagian sini. Jadi untuk data master ini kan sebenarnya biasa lah, masih krut-krut biasa, dan itu juga gua nggak bakalan mengapa sih namanya menjelaskan secara keseluruhan. Paling gua nggak bakalan demoin data masternya karena hampir sama, cuma krut-krut kayak biasa. Di sini ada nama lengkap, username, password, dan level. Nah, level ini tinggal lu pilih, ada admin dan pimpinan untuk user login ya. Paling hanya gitu aja sih sebenarnya. Dan untuk kategori ya, untuk kategori juga hampir sama, karena data master tuh kalau menurut gua nggak ada yang menarik. Cuman kanta data master ya lu nggak bakal bisa bikin relasi di transaksinya nanti. Jadi paling untuk di data master ini sebenarnya cuman CRUD biasa sama, dan untuk nama kategori ini dia bakal berelasi sama bagian tata persuratan ini nantinya yang ada di transaksinya. Jadi di sini itu ada yang namanya kategori khusus dan kategori undangan. Dan maksudnya nama kategori ini apa? Nama kategori ini adalah kategori surat yang akan digunakan untuk surat masuk dan surat keluar. Jadi lu terserah lu di sini mau bikinnya misalkan surat
undangan. Makanya di sini kan ada yang namanya kategorinya yaitu surat undangan, ada yang surat khusus, dan itu bisa diedit, bisa dihapus juga. Kalau misalkan lu hapus ada notifikasi seperti ini, kalau lu edit tinggal edit datanya, dan itu terserah lu. Dan nanti bakal berelasi di bagian surat masuk dan surat keluar. Oke, kita langsung aja ke menu tata persuratan dan kita bakalan klik surat masuk. Nah, untuk surat masuk ini sebenarnya lu bisa add data, kemudian lu bisa tambah disposisi, detail, edit, dan hapus, dan itu banyak banget fiturnya di sini. Dan lu bisa lihat juga, dan ini gue bakal demo ini. Kalau misalkan untuk bagian transaksi, cara penggunaannya yaitu kita bisa add data di sini. Kemudian di bagian sini kita bikin admin, misalkan asal surat, kemudian kategori suratnya undangan, kemudian di tanggal suratnya masuk sekian, kemudian tanggal terima suratnya juga tanggal 10 misalkan, atau enggak tanggal 7 lah, tanggal 8 atau tanggal 7, itu terserah lo. Dan kemudian perihalnya, nah perihal ini kan isi dari surat itu apa, terserah lo. Dan untuk file surat ini sih kalau gua saranin JPG ya. Jadi lo bisa pilih JPG-nya apa atau enggak PNG, pokoknya berdasarkan foto sih. Kalau gua di sini bikinnya kayak seperti itu. Jadi di sini juga lo bisa nih ngasih berdasarkan bold, lo mau ngasih italic, lo mau ngasih underline, lo mau ngasih apa, ini bisa semua sebenarnya. Jadi tinggal disesuaikan aja untuk perihalnya ini kayak gimana dengan isi suratnya seperti apa. Dan kemudian kalau misalkan lo udah selesai, kita klik save. Data berhasil disimpan dan kemudian datanya masuk ya. Yaitu dengan nomor agenda surat masuk ini admin, kategori suratnya undangan, dan dibuatnya 1 Agustus. Dan kemudian di sini ada disposisi, detail, dan edit. Dan untuk editnya hampir sama sebenarnya dengan penginputan yang tadi. Cuman kan karena ini untuk file surat ini gua sarankan lu itu upload ulang ya kalau misalkan lu ngedit datanya. Nah kemudian ini juga ada hapus, dan lu juga bisa menghapus suratnya dengan notifikasi seperti ini, hampir sama kayak hapusnya itu yang ada di data master, jadi lu bisa hapus. Dan untuk disposisi ini sebenarnya disposisi berdasarkan nomor surat masuknya ya. Jadi kalau misalkan lu di sininya nomor surat masuknya SM003 ya berarti kita klik disposisi, kemudian kita add, dan dia udah otomatis ada SM003 seperti itu. Dan tanggal disposisi ini tanggal berapa kita isi misalkan. Kemudian catatan disposisinya apa, kita save misalkan. Nah kalau misalkan udah di save, dia bakalan masuk dengan nomor surat sekian, tanggal disposisi, dan catatannya seperti apa. Dan untuk editnya juga bisa di sini. Jadi lu bisa edit tanggal disposisinya apa, catatannya apa, dan bisa menghapus data disposisinya. Dan itu bisa disesuaikan dengan kemauan lu lah untuk mengelola sistem ini. Oke, gua lanjut ke bagian detail. Detail cuman sekedar detail aja sih, detail untuk ininya nih. Jadi lu bisa lihat untuk suratnya, surat masuk, perihalnya, kemudian ini asal surat dari mana segala macam, dan itu hampir sama semuanya sih. Oke, kalau misalkan udah, kita lanjut ke bagian surat keluar. Karena untuk sistem ini kita udah clear, kita lanjut ke surat keluar ya. Dan untuk surat keluar ini kita bisa add data juga ya. Dan untuk surat keluar ini kita bisa add data, kemudian kita bisa taruh di sini tujuan suratnya apa. Kemudian ini misalkan kita pilih khusus, tanggal keluarnya berapa, tanggal kirimnya juga kapan. Oke. Kalau misalkan udah perihalnya juga lu bisa isi. Ini hampir sama sebenarnya sama surat surat masuk. Jadi nanti lu tinggal sesuaiin aja sih sebenarnya. Dan untuk ininya juga kita bisa upload image juga di sini. Kemudian kita bisa save kalau misalkan lu udah selesai dengan mengisi suratnya, dan dia bakalan masuk ke data sini. Dan lu juga bisa klik detail. Nah kalau misalkan udah ini, kemudian lu juga bisa klik edit. Dan hampir sama editnya ya, lu harus masukin file suratnya lagi yaitu berbentuk JPG kalau misalkan lu mau edit datanya. Kemudian di bagian sini juga lu bisa menghapus datanya kalau misalkan lu mau menghapus datanya, seperti itu sih. Oke, kita lanjut ke bagian menu laporan. Dan untuk di menu laporan ini sebenarnya ada cetaknya ini cukup banyak ya. Jadi lu bisa cetak datanya itu all data. Jadi kalau all data ini semua data yang ada di sini bisa dicetak. Kalau misalkan cetak by kategori ini berdasarkan kategori suratnya, misalkan undangan atau khusus. Dan untuk kategori surat ini udah otomatis ya ada diambil dari data master yang ada di kategori. Jadi kalau misalkan lu nambah di sini
data apa gitu. Misalkan gue tambah nih contoh untuk ditaruh di laporan, gue masuk ke surat masuk, kemudian cetak data. Nah ini udah ada tuh muncul seperti itu. Jadi itu diambil dari berdasarkan data kategori yang ada di sini. Makanya mereka saling berelasi satu sama lain di bagian transaksi dan juga di bagian laporan. Jadi sebenarnya kategori ini penting untuk relasinya sebuah transaksi. Seperti itu. Jadi di sini lu bisa cetak all misalkan. Nah, ini cetak all-nya untuk cetak biasa sebenarnya. Kemudian lu juga bisa cetak berdasarkan kategori, lu bisa pilih karena di sini undangan semua ya kategorinya, dan itu masuknya ya berarti apa sih namanya kecetak undangan semua. Kalau misalkan lu pilih khusus, nah karena misalkan datanya nggak ada ya berarti nggak ada. Lu juga bisa cetak by Excel. Nah ini juga bisa cetak by Excel juga, ini bisa cetak all semuanya. Kemudian ini bisa pilih kategori surat, undangan khusus dan lain sebagainya. Dan ini kategorinya juga bisa dipilih, dan ini bakalan cetak by Excel seperti itu. Dan untuk print datanya juga hampir sama. Ini juga bisa cetak berdasarkan data. Misalkan lu pengen cetak cuman SM001, ya lu bisa cetak SM001 dengan datanya seperti ini, dan itu udah cetak secara otomatis ya. Dan untuk lanjut aja ya, karena ini cuman sekedar cetak-cetak data, untuk laporannya sebenarnya kalau menurut gue segini sudah lengkap. Mungkin kekurangannya nanti kalau misalkan lu mau kembangin lagi ya lu bisa cetak by tanggal, cetak by apa ya, terserah lu lah kalau itu nanti gimana lu. Kalau gue di sini udah menyiapkan sistemnya seperti ini, jadi tinggal gimana lu nanti misalkan lu pengen implementasi yang lain segala macam, dan itu bisa disesuaikan lah dengan lu beli klik ya, bisa diklik linknya di deskripsi video gue ini. Oke lanjut, buat di laporan surat keluar ini lu juga bisa cetak hampir sama sih sebenarnya. Untuk laporan apa namanya surat keluar ini hampir sama dengan surat masuk. Lu juga bisa cetak all datanya, lu juga bisa cetak berdasarkan kategori, kemudian bisa cetak by Excel juga. Jadi kalau menurut gua ini cetaknya hampir sama. Jadi nanti kalau misalkan lu yang tadi gue bilang, kalau misalkan lu butuh penyesuaian, misalkan lu pengen pakai cetak by tanggal, surat keluar atau surat apa segala macam, ya itu tinggal disesuaikan aja sebenarnya. Oke, kita lanjut ke bagian levelnya si pimpinan ya. Kita copy ini pimpinan dan kita masuk pimpinan. Oke, selamat datang, dan seperti ini. Untuk menu pimpinan hanya yang tadi gue jelasin di awal, yaitu ada menu tata persuratan dan surat masuk. Nah, untuk di sini juga ada klik detail. Jadi dia tuh sebenarnya pimpinan ini hanya ngelihat surat masuk dan surat keluar aja sih sebenarnya. Jadi dia tuh udah nggak punya akses apapun, cuma bisa klik detail seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian video dari gue. See you next time. Thank you for watching. I love you semuanya. Bye bye.